Jangan pernah remehin aki-aki yang lagi galau cuy. Apalagi kalau dia mantan penembak jitu marinir yang lagi terancam jadi tunawisma gara-gara tanahnya mau disita abang. Halo para oknum dimanapun berada, jumpa lagi dengan Mimin Sarkomin yang akan gibahin alur cerita film The Marksman 2021 dengan artikulasi yang jelas supaya nilai Mimin tidak dikurangi oleh Dewan Juri cuy. Tanpa banyak cincong, mari kita langsung ke ceritanya. Gas kuy! Cerita dimulai dari sebuah pinggiran kota di Meksiko yang suasananya lebih gersang daripada dompet kita di akhir bulan. Di sana, hiduplah seorang bocah bernama Miguel bareng emaknya yang bernama Rosa. Hidup mereka tuh sederhana pisan cuy, jauh dari kata mewah. Tipe-tipe rumah yang kalau di Konoha pasti udah jadi incaran buat digusur demi proyek strategis nasional. Tapi ganti ruginya cuma cukup buat beli cilok segerobak. Kehidupan mereka awalnya tenang-tenang aja. Sampai suatu siang, semuanya berubah jadi kacau balau. Pas Rosa lagi asyik nyiapin makanan di dapur, mungkin lagi masak jengkol balado ala Meksiko, tiba-tiba HP-nya bunyi. Telepon itu dari kakaknya, si Carlos. Tapi suaranya bukan mau nanya kabar atau minjem duit buat bayar pay later cuy, melainkan suara panik yang napasnya udah kayak orang abis dikejar-kejar Satpol PP. Carlos ngejelasin kalau dia lagi diburu sama gerombolan narkoboy yang kejamnya ngalahin penagih pinjol ilegal. Masalahnya berat banget cuy. Si Carlos ini nekat nyolong duit kartel dalam jumlah yang sangat fantastis. Sambil gemeteran, Carlos memohon supaya Rosa ngambil duit yang udah dia umpetin. Terus langsung tancap gas kabur dari Meksiko sebelum nyawa mereka semua jadi taruhan. Tapi ya namanya juga nasib lagi ampas cuy. Belum sempet Rosa napas lega, si Carlos udah ketangkep duluan sama anak buah Mauricio. Mauricio ini pemimpin kartel yang mukanya nggak ada ramah-ramahnya pisan. Lebih serem dari muka bapak-bapak yang lagi nungguin anak perempuannya pulang kemalaman. Pas HP Carlos dicek, Mauricio ngeliat kalau Rosa adalah kontak terakhir yang dihubungin. Tanpa belas kasihan dan tanpa mediasi lewat pengadilan yang ribet kayak di Konoha, Carlos langsung dibuat tidak bernyawa di tempat. Sedih pisan cuy, si Carlos terpaksa metoy dengan cara yang mengenaskan. Sekarang kita pindah ke Arizona, Amerika Serikat. Di sana ada seorang kakek-kakek perkasa mantan marinir, namanya Jim Henson. Jim ini tinggal sendirian di sebuah peternakan yang lokasinya nempel banget sama perbatasan Meksiko. Hari-harinya dihabisin buat ngurus ternak sambil sesekali mantau area perbatasan. Jim ini tipe warga teladan cuy. Kalau dia ngeliat ada imigran ilegal yang mau lewat, dia biasanya langsung lapor ke patroli perbatasan. Disiplin banget lah pokoknya. Beda sama oknum-oknum di Konoha yang kalau ngeliat pelanggaran bukannya dilaporin malah diajak ngopi di bawah pohon sambil nungguin amplop coklat lewat. Tapi siapa sangka hidup tenang si aki-aki Jim ini bakal segera terusik gara-gara pertemuan yang gak disengaja. Tapi di balik penampilannya yang kelihatan tangguh, sebenarnya hidup si Aki Jim ini lagi berantakan pisan cuy. Dia lagi pusing 7 keliling gara-gara terlilit hutang yang gedenya nggak ngotak. Seluruh tabungan masa tuanya ludes nggak bersisa demi membiayai pengobatan mendiang istrinya sebelum metoy. Aduh, miris banget ya cuy. Udah mah tabungan abis, pihak bank yang nggak punya hati nurani malah ngasih surat peringatan. Mereka ngancem bakal nyita tanah dan peternakan warisan leluhurnya kalau dalam waktu 90 hari si Aki nggak bisa ngelunasin hutangnya. Jim udah nyoba nyari loker sampingan cuy, tapi ya tahu sendiri, umurnya udah uzur. Mana ada perusahaan yang mau nerima kakek-kakek, kecuali jadi marbot masjid atau satpam komplek. Dia juga udah nyoba jual sapinya, tapi harganya malah anjlok. Tetap gak cukup buat nutupin cicilan bank. Karena udah putus asa dan stres nyari pinjaman mandiri gak dapet-dapet, Jim akhirnya milih melarikan diri ke bar kecil langganannya. Tempat pelarian bapak-bapak galau lah pokoknya mah. Di sana dia ditemani sama Sarah, anak tirinya yang kebetulan kerja jadi petugas patroli perbatasan. Di depan Sarah, si Aki Jim langsung curhat colongan, ngeluarin semua beban hidupnya yang udah numpuk setinggi gunung. Mulai dari kejaran debt kolektor bank, sampai ketakutan bakal kehilangan rumah yang udah nemenin dia selama puluhan tahun. Sedih pisan atuh cuy, vibes-nya udah kayak rakyat jelata yang lagi meratapi nasib di pinggir jalan. Nah, di sisi lain, Teteh Rosa dan si bocil Miguel masih terus lari tunggang langgang menuju perbatasan Amerika. Mereka dikejar tanpa henti sama si bos narkoboy Mauricio dan anak buahnya yang beringas. Pas mobil kartel udah makin deket dan suasananya makin mencekam, Rosa nyari akal.
Dia nemu celah kecil di pagar perbatasan, terus langsung nyelip bareng Miguel, kayak kucing garong yang ketahuan nyolong pindang. Kebetulan banget cuy, si Aki Jim lagi patroli gak jauh dari lokasi lubang itu. Dia langsung ngeliat Rosa dan Miguel lagi usaha masuk secara ilegal. Rosa yang mukanya udah pucat pasi ketakutan langsung lemes dan mohon-mohon di depan Jim supaya nggak dilaporkan ke petugas. Dia bener-bener pasrah cuy. Tapi apes banget, belum sempet si Aki Jim ngambil keputusan atau mikir mau lapor apa kagak, tiba-tiba jereng-jereng. Rombongan mobil pencabut nyawa milik Mauricio dan antek-anteknya datang dan langsung parkir di depan mereka sambil ngongkang senjata laras panjang. Wah, situasinya langsung tegang maksimal cuy. Lebih tegang daripada pas ketahuan guru BK lagi bolos di kantin belakang. Baku tembak pun pecah, jedar-jeder gak karuan. Suasananya udah kayak malam tahun baru tapi versi menegangkan. Dengan akurasi tembakan spek dewa, Jim berhasil bikin salah satu anak buah kartel langsung meletoy di tempat. Tanpa nunggu babak kedua, Jim langsung narik Rosa dan Miguel masuk ke dalam truknya, terus tancep gas rem blong kabur dari sana. Si bos Mauricio ngamuk brutal cuy, amarahnya meluap-luap. Udah kayak netizen Konoha yang denger kabar kuota bansos disunat lagi sama oknum atasan. Jim pun melaju bebas, ninggalin gerombolan penjahat yang cuma bisa gigit jari. Tapi cuy, kebahagiaan mereka cuma bertahan sebentar. Suasana di dalam truk langsung berubah jadi tragedi. Pas Jim ngeliat baju Rosa udah dipenuhi sama rembesan saus tomat. Ternyata Tete Rosa kena peluru nyasar pas baku tembak tadi cuy. Dalam kondisi yang udah lemes dan sekarat, Rosa ngeluarin secari kertas lecek berisi alamat kerabatnya yang tinggal di Chicago. Sambil nahan sakit yang gak ketulungan, dia mohon pakai banget sama Jim supaya bawa Miguel ke alamat itu. Rosa pesen supaya Miguel dijauhin dari cengkraman kartel narkoboy. Karena kalau sampai si bocil ketangkep, para penjahat itu pasti gak bakal ngebiarin Miguel tetap bernyawa. Gak lama setelah ngomong gitu, Rosa pun menghembuskan napas terakhir alias metoy tepat di hadapan anak kandungnya sendiri. Pas pagi harinya, Jim dapat info kalau si Miguel mau diserahin ke pihak yang ngaku-ngaku sebagai keluarga dekatnya dari Meksiko. Tapi dasar insting mantan agen mah tajam pisan cuy. Jim langsung curiga pas ngeliat ada beberapa pria berbadan keker, tatapannya sangar, lagi nongkrong di luar kantor patroli. Jim tahu banget, itu mah bukan keluarga dekat, tapi komplotan penjahat yang lagi nyamar jadi saudara gaib. Wah, kalau di Konoha mah trik kayak gini udah biasa cuy. Ngaku-ngaku saudara atau orang dalam biar urusannya cepet kelar lewat jalur belakang. Tanpa mikir panjang dan tanpa nunggu birokrasi yang berbelit-belit, Jim langsung narik tangan Miguel, bawa dia kabur lewat pintu belakang sebelum si bocil dijadikan target pre-order kematian sama kartel. Sejak saat itu, dimulailah perjalanan panjang mereka berdua menuju Chicago cuy. Di sisi lain, si bos Mauricio sama anak buahnya ternyata pinter juga nyari celah. Mereka berhasil masuk ke wilayah Amerika secara ilegal lewat jalur tikus. Pas tahu rumah Jim kosong, mereka nggak cuma numpang lewat cuy, tapi malah ngebakar rumah si Aki sampai rata sama tanah. Hal ini mereka lakuin setelah nemu berkas yang ngebuktiin kalau si Aki Jim ini bukan sekedar peternak sapi biasa yang gampang diintimidasi, melainkan mantan marinir spek dewa yang udah kenyang makan asam garam di dunia pertempuran dan bertahan hidup. Selama di perjalanan, si Aki Jim sama si bocil Miguel perlahan-lahan mulai akrab. Meskipun awalnya si Miguel ini mukanya ketakutan dan gak percaya sama sekali, ya wajar lah cuy, tiba-tiba diajak kabur sama aki-aki bersenjata. Tapi lama-kelamaan, dia mulai ngelihat Jim sebagai sosok pelindung yang sejati. Mereka harus ngelewatin berbagai bahaya, mulai dari dicegat oknum polisi korup yang ternyata udah disuap pakai duit kartel narkoboy. Wah, urusan oknum nerima amplop coklat mah, nggak di Arizona, nggak di Konoha emang kompak ya cuy, subur makmur. Please. Fucking truck! Terus ada juga insiden disergap pas lagi asyik istirahat di motel. Sampai aksi kejar-kejaran sambil adu tembak di jalan raya yang bikin jantung mau copot. Pokoknya suasananya tegang pisan. Untungnya mereka nggak berdua doang cuy. Ada Jackson, anjing kesayangan si Aki Jim yang ikutan setia ngelindungin mereka selama pelarian.
Si guguk ini pinter pisan. Tapi momen paling menguras air mata terjadi pas mereka lagi disergap Mauricio di tengah jalan. Si Jackson dengan beraninya maju buat ngelindungi Jim, tapi apesnya dia malah ditembak sama Mauricio sampai metoy. Aduh, sedih pisan cuy. Kehilangan si Jackson ini justru bikin hubungan Jim dan Miguel makin nempel kayak perangku. Karena sekarang mereka sama-sama ngerasain pedihnya kehilangan sosok yang disayangi. No such thing. You might as well get that heaven crap out of your head. Di tengah malam yang sunyi pas lagi istirahat, Si Miguel akhirnya curhat colongan nih cuy. Dia bilang dengan mata berkaca-baca kalau suatu hari nanti dia pengen balas dendam, pengen bikin si Mauricio metoy dengan tangannya sendiri demi ngebales kematian emaknya. Tapi di sini si Aki Jim langsung ngasih wejangan bijak ala bapak-bapak mode sabar. Jim nasehatin kalau hidup itu bukan cuma soal balas dendam yang gak ada ujungnya. Teteh Rosa udah ngorbanin nyawanya sampai metoy itu biar si Miguel bisa punya masa depan yang lebih cerah. Bukan malah tumbuh jadi begundal atau penjahat baru. Dalam banget wejangannya cuy. Lebih bermakna daripada dengerin pidato pejabat Konoha yang isinya cuma gimmick dan janji palsu demi kelangsungan dinasti politiknya. Pas udah mau deket Chicago, si bos narkoboy Mauricio akhirnya berhasil nemuin posisi mereka cuy. Pertarungan terakhir alias babak penentuan pun gak bisa dihindari lagi. Si Mauricio ini emang licik pisan. Kelakuannya mirip oknum di Konoha yang kalau udah kepepet suka nyandra hak rakyat kecil demi keuntungan pribadi. Hold on tight. Dia nangkep si Miguel buat dijadikan tameng hidup supaya si Aki Jim mau nyerah gitu aja. Tapi si Mauricio lupa cuy, kalau yang dia hadapi ini bukan warga sipil biasa yang gampang digertak pakai pasal-pasal karet. Pakai otak marinirnya yang super taktis, Jim langsung memanfaatkan kelengahan musuh dan melakukan serangan balik yang bikin keadaan berbalik 180 derajat. Setelah adu jotos dan baku tembak yang super menegangkan sampai bikin ngos-ngosan, Jim akhirnya berhasil nyelamatin si bocil Miguel sekaligus ngebuat si Mauricio tidak bernyawa untuk selama-lamanya. Mantap pisan cuy, gembong penjahat itu akhirnya resmi metoy dengan lumuran saus tomat di sekujur tubuhnya. Give me the gun. Give me. Gak lama setelah badai beringas itu berlalu, mereka akhirnya sampai di rumah keluarga Miguel yang ada di Chicago. Begitu nyampe di halaman rumah, sang nenek dan bibinya langsung lari keluar sambil meluk si Miguel penuh haru sampai nangis bombay. Tapi kocaknya nih cuy, pas si Miguel mau balik badan buat ngucapin terima kasih, si Aki Jim ternyata udah ngilang diam-diam dari sana. Bener-bener tipikal cowok keren sejati, gak butuh pansos atau bikin konten klarifikasi dulu di media sosial biar dapat pujian dari netizen. Di akhir film, kita diperlihatkan si Aki Jim lagi naik bus umum seorang diri buat perjalanan pulang. Meskipun tubuhnya penuh luka lebam dan perih akibat adu mekanik tadi, dia cuma duduk tenang sambil mandang keluar jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama pusing mikirin cicilan bank, Jim akhirnya bisa ngerasain kedamaian yang hakiki dalam hidupnya. Semua perjuangan hidup dan matinya di jalanan terasa sangat berarti. Karena dia berhasil nepatin janjinya kepada seorang ibu yang bahkan baru dia kenal beberapa jam sebelum metoy. Pelajaran berharga nih buat kita semua cuy. Nepatin janji itu wajib hukumnya. Gak kayak janji-janji manis oknum pejabat Konoha pas mau pemilu, yang kalau udah kepilih langsung pura-pura amnesia. Dan begitulah alur cerita film The Marksman tahun 2021 berakhir. Nah, gimana menurut kalian cuy? Seru nggak aksi si Aki Jim dalam menumpas gembong narkoboy? Lebih gercep dan tegas daripada proses hukum di Konoha yang baru jalan kalau udah viral dulu kan?
Kalau kamu suka sama video ginian dan pengen Mimin Sarkomin tetap semangat nemenin waktu luang kamu, buruan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga kamu biar semuanya ikutan nonton. Nyalain juga lonceng notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya dari Mimin. Tulis di kolom komentar, kira-kira kalau si Aki Jim disuruh nagih hutang ke temen kamu yang suka pura-pura lupa, bakal berhasil gak cuy? Mimin Sarkomin pamit dulu. Tetap waspada dan tetap bernapas selama oksigen di bumi belum dipajakin sama pemerintah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah cuy!